Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota 1 Irodatul Fahmi NIM 285, 2 Faradianita NIM 289, yang ketiga Muhanib Witoro NIM 295, yang terakhir Indah Puji Astuti NIM 308. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi. Menurut Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, menulis disertai fikih ekonomi Umar Ibnu Al-Khattab, terdapat perbedaan antara sistem ekonomi tentang makna distribusi, di mana kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan khusus dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara peristiwa atau hibah dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk menentukan hal tersebut. Sementara ekonomi sosialis yang telah usang mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas bagi, yaitu mengacu pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di dalam Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing bagi kedua kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya dalam kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Yang kedua yaitu dijelaskan pada surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Berkenaan dengan tafsir ayat tersebut, M. Quraish Saibah menyatakan, jika Anda memahami ayat lalu, Allah telah menetapkan bahwa harta rampasan perang yang diperoleh dari Bani Nazir diserahkan Allah sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Maka ayat di atas menjelaskan bahwa harta rampasan yang diperoleh pada masa yang akan datang. Di sini seakan-akan ada yang berkata, kami telah mengetahui bahwa harta rampasan perang yang diperoleh dari Bani Nazir adalah buat Rasulullah SAW. Bagaimana dengan harta rampasan perang yang lain? Masa mendatang? Pertanyaan ini seolah-olah yang dijawab oleh ayat di atas. Tetapi jika Anda memahami bahwa ayat yang lalu belum menjelaskan bagaimana pembagian fa'i yang diperoleh dari Bani Nazir, maka ayat di atas menjelaskan hal tersebut sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Kata fa'i seperti yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Arti asal dari kata ini adalah kembali.
Oleh sebab itu kata ma'afallahu ala rasulihi yang terdapat pada ayat di atas berarti apa saja yang telah dikembalikan oleh Allah kepada Rasulnya. Harta benda yang berada di bawah kekuasaan orang kafir itu pada hakikatnya adalah pemilikan secara tidak sah setelah mereka dikalahkan, dan harta-harta mereka itu dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Berarti Allah telah mengembalikan kepada pemilik yang sah. Kenapa distribusi menjadi penting? Karena distribusi sendiri menjadi media untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, di dalam Islam sendiri, instruksi zakat, sodako, infak, wakaf, hibah, hadiah, bahkan waris, fai, ghanimah masuk ke dalam lingkup distribusi. Nah, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Menurut Afzalur Rahman, ayat tersebut mendekatkan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan Islam, bahwa kekayaan itu harus dibagi-bagikan ke seluruh kelompok masyarakat, dan bahwa kekayaan itu tidak boleh menjadi satu komoditi yang beredar di antara orang-orang kaya saja. Di dalam Al-Quran telah menetapkan aturan-aturan tertentu guna mencapai sasaran keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam komunitas. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa harta fai yang berasal dari orang kafir seperti pada kasus harta Bani Quraizoh, Bani Nazir, penduduk Fadak dan Khaybar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, yang digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Pembagian harta fai untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan pembekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Menurut Yamaksyari yang di dalam tafsirnya mengatakan, nah melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi aturan bagaimana seharusnya harta fai didistribusikan. Nah, setidaknya ada 6 kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut. Untuk Allah, Rasul, kerabat dekat yang menurut ayat ini ditujukan kepada Banu Hashim dan Banu Muthalib, karena kedua klan ini melarang dirinya untuk menerima sodako, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ada pula yang membagi masing-masing mustahak mendapatkan 1/6 harta fai. Khusus bagian Allah, 1/6 harta fai tersebut didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain. Nah, menurut Rafiq sendiri, poin ayat ini bukan pada fainya, tetapi pada masalah kaila yakuna dulatan baina al-agniya minkum. Nah, dengan mengutip Yamaksyari, ia menuliskan agar harta fai yang menjadi haknya orang fakir agar diberikan segera. Dan ini penting karena harta tersebut sangat penting bagi mereka untuk menopang kehidupannya. Nah, kata al-duloh dan al-daulah adalah lafal sinonim yang akar katanya adalah dal, waw, lam. Dalam pemakaiannya terdapat kata ta, dawala, al-khaum kaza, berarti sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. Dawallahu kaza bainahum, artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Nah, makna lain dari kata dawala adalah perpindahan sesuatu dari tempat ke tempat lain. Secara terminologi sendiri, kata dulat berarti sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Nah, Al-Syaukani memahami ayat kaila yakuna dulatan baina al-agniya minkum dengan mengatakan agar fai tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja tanpa didistribusikan kepada orang miskin.
Nah, makna al-dulat dimaknakan dengan lingkaran yang terdapat di dalam satu kaum saja. Mereka membentuk satu komunitas yang tertutup. Dan menurut M. Quraisy Shihab, dulah sendiri adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia saja, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Nah, pada bagian akhir ayat ini ada pernyataan konklusif dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan dan apa yang diberikan Rasul bagi kamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah. Nah, pada ayat ini turun dalam konteks pembagian harta, namun poin ayat ini telah menjadi kaidah umum yang mengharuskan setiap Muslim tunduk dan patuh kepada kebijaksanaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apapun itu. Di samping kata dulat, terdapat kata nudawiluha yang artinya kami pergilirkan. Dan ada satu ayat yang berkaitan dengan distribusi dan terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 140. In yamsaskum kharahu fakhat masal khawma kharahum mislu Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu lazina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Yang artinya, jika kamu pada perang Uhud akan mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa pada kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia yang agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zolim. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, nudawilu berakar dari kata dawala yang bermakna berputar, beredar, mengedarkan, atau bergilir. Kejayaan maupun kehancuran akan silih berganti mengenai umat manusia. Bila pada perang Badar kaum musyrik mengalami kekalahan, maka pada perang Uhud kaum muslimin mendapat musibah. Menurut Abdullah Yusuf Ali, dalam tafsirnya, tinjauan umum ini khusus ditujukan kepada peristiwa bencana di Uhud. Yang pertama, dalam memperjuangkan kebenaran, bila kita mendapat pukulan, yakinlah bahwa musuh juga menderita. Mereka juga mendapatkan pukulan. Lebih buruk lagi karena ia tidak mempunyai keimanan yang dapat menopangnya. Yang kedua, berhasil atau gagal dalam dunia dialami oleh semua orang dalam segala zaman. Kita tidak boleh menggerutu karena kita memang tidak dapat mengetahui rencana Tuhan secara keseluruhan. Yang ketiga, bawaan orang yang sebenarnya akan diketahui tatkala sedang dalam kesulitan, seperti emas bila diuji dengan api. Seperti apa yang dipahami oleh Abdullah Yusuf Ali di atas, Allah ingin menegaskan bahwa kehidupan manusia, peradaban akan mengalami jatuh bangun. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan nudawiluha di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Di samping kata dulah dan nudawiluha, terdapat kata yang sepadan dengannya, yakni tauzi dan taswik. Tauzi artinya menahan dan mencegah dari sesuatu, serta dalam Al-Quran disebut 5 kali dalam 3 surat Makkiyah, yakni Quran surat An-Naml, Fusilat, dan Al-Ahqaf. Kata taswik yang maknanya adalah mendorong, menolak, dan menggiring sesuatu. Makna lain dari kata suk adalah pasar, yang memiliki fungsi sebagai wadah bertemunya para produsen atau penjual dan konsumen atau pembeli.
Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga. Tempat bertemunya konsumen dan produsen disebut juga sebagai distributor. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 7 yang bunyinya وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 20. Ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar, dan adalah Tuhanmu maha melihat. Toba'a dalam memahami ayat ini mengatakan penggunaan kata al-istifham pada ayat di atas sebenarnya li'at ta'ajub, artinya untuk menunjukkan keheranan. Menurut mereka, seorang nabi atau rasul sejatinya tidak lagi berhubungan dengan al-maddiyah atau materi, tidak disibukkan dengan mencari nafkah. Seorang nabi harus memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidup dari Sang Maha Gaib. Ayat tersebut menjelaskan kekeliruan logika kaum kafir tentang eksistensi Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Menurut logika kaum kafir, Rasul itu adalah orang yang suci, tidak sama penampilannya dengan manusia biasa, dan juga tidak keluar masuk pasar. Bukankah pasar dalam logika mereka tempat yang kotor, di dalamnya ada tipu menipu, ketidakadilan, dan kezolim-zoliman lainnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. M. Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ucapan orang kafir. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Bertujuan mengatakan bahwa Rasul ini adalah manusia biasa seperti kita juga. Dalam pandangan Al-Quran, pasar dapat menjadi sarana pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika digunakan untuk mencari rezeki yang halal, tidak ada halangan sedikit pun bagi mereka yang bertakwa dan berusaha menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Perdagangan dan jual beli yang terjadi di pasar atau di mana saja justru direstui oleh Allah. Bahkan seringkali Al-Quran dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan Islam menggunakan istilah yang dikenal oleh dunia bisnis seperti jual beli, untung rugi, kredit, dan sebagainya. Tafsir ayat di atas telah menunjukkan tentang pentingnya kedudukan pasar dalam bangun ekonomi umat. Kaitannya dengan persoalan distribusi, di mana pasar adalah media bertemunya konsumen dan produsen melalui distributor. Di dalam pasar terjadi transaksi dan perpindahan pemilikan benda dari satu pihak kepada pihak yang lain. Prinsip pokok dalam penyelenggaraan distribusi adalah keadilan dan kebajikan, guna mencapai dua tujuan sekaligus. Yang pertama, agar kekayaan jangan sampai terkonsentrasi pada golongan elit tertentu, tetapi dapat terdistribusi kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, agar berbagai kalangan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam memproduksi kesejahteraan nasional mendapat imbalan yang adil dan sesuai. Substansi distribusi seperti yang disebutkan oleh Afzalur Rahman ada dua, yaitu pemerataan dan adil. Jika demikian, jika merujuk Al-Quran, segala ayat-ayat yang berkaitan dengan perpindahan harta atau peralihan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain harus disebut sebagai ayat-ayat distribusi. Ayat-ayat zakat, sedekah, infak, bahkan warisan harus ditempatkan kepada ayat-ayat produksi.
Selanjutnya ada aspek terkait dengan keadilan distribusi menurut Syafi'i Antonio, yaitu 1. Gaji yang setara atau al-ujrah al-mis bagi para pekerja. 2. Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah maupun bagi hasil atau profit sharing untuk modal dana melalui mekanisme musyawarah. 3. Biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya. 4. Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Sistem distribusi yang kedua berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Keindahan lain sistem redistribusi dalam Islam adalah warisan. Dengan warisan, Islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja. Betapapun kayanya seseorang, jika si bapak meninggal maka anak, istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya. Dalam perspektif yang lebih luas, Al-Fazlur Rahman di dalam bukunya Muhammad sebagai seorang pedagang. Distribusi kekayaan adalah suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap faktor tersebut. Jika para produsen rajin dan bekerja keras, mereka akan meningkatkan kekayaan negara. Tetapi jika distribusi kekayaan dilakukan secara tidak adil, maka sebagian kekayaan itu akan masuk ke pemilik modal. Sementara rakyat akan tetap miskin, sebab berlimpahnya kekayaan nasional tidak merata. Sesungguhnya tujuan dari distribusi adalah mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Ketika konsumen dan produsen memiliki motif utama yaitu memenuhi kebutuhan, maka distribusi sepatutnya melayani kepentingan dan memperlancar segala usaha menuju mencapai tujuan tersebut. Menurut Zaki Fuad Khalil, keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal. Dalam ajaran Islam, dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu pertama, distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Distribusi yang pertama berlangsung melalui proses ekonomi, di antaranya gaji atau upah bagi para pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit atau keuntungan bagi pihak yang menjalankan usaha atau melakukan perdagangan melalui mekanisme mudharabah yang modal usahanya diperoleh melalui mekanisme musyawarah. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandung interest atau bunga. Sementara dalam sistem mudharabah diganti dengan bagi hasil. Sedangkan zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkan untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.